Meskipun hidup kekurangan, mereka tidak pernah merasa menderita. Suatu ketika, sang ayah pergi ke hutan mencari jagung muda untuk lauk mereka. Bertiga saat menebang labu, ia melihat sebatang tongkat yang berada di rumput wangi. Semula tongkat itu akan dibuang, tapi ia segera membawanya pulang. Setelah menyadari bahwa tongkat tersebut berbentuk permata dan bendera kelima. Sesampainya di rumah, tidak orang tuanya berhenti tentang yang dikandungkan ayahnya tadi siang. Akhirnya mereka sepakat untuk menjual tongkat temuannya sangat tinggi. Itu juga menjadi kaya dan dia tidak mau pulang ke rumah orang tuanya. Dia memilih tetap tinggal di rantau sampai menikah. Mereka hidup serba berlebihan. Itu sudah merupakan dua orang tuanya yang menyuruh menjual tongkat tersebut. Setelah bertahun-tahun hidup di rantau, diberi tugas oleh mertua itu berdagang ke negeri lain bersama istrinya. Lalu dia membeli sebuah kapal besar. Selain istrinya, dia juga mengajak anak buahnya berlayar. Mereka berdua memohon doa kepada orang tuanya agar selamat dalam perjalanan dan melanjutkan dagangannya. Berlayar di gunung melihat kembali dengan kampung halamannya. Ada rasa rindu yang membunuh kampung halamannya dan kedua orang tuanya. Lebih dengan ibunya akan ketika mereka berlabuh di muara sungai Serujut, dia seolah melupakan kedua orang tuanya. Karena ketika mendengar anaknya akan mendatang kedua orang tuanya, sangat senang dan menyambutnya dengan membawa makanan kesukaannya. Namun karena merasa malu kepada istri dan anak buahnya, si Kuluk tidak mengakui orang tuanya dan mengusir mereka. Dua tangan yang dibawa oleh ibunya dan dibuang dengan angkutan. Si Kuluk itu marah sambil mengucap, "Pergi, lekas pergi. Aku tidak punya orang tua seperti kalian. Jangan kotori tempatku. Ini tidak tahu malu dengan mengakui diriku sebagai anakku. Apa mungkin aku mempunyai orang tua miskin seperti kamu? Lihatlah engkau dari sini." Dan ternyata bersinar dengan putih api anak mereka justru mereka menerima ucapan dan caci maki dari anak kandungan sendiri.